Saudara sekalian, kita akan membahas tentang kebijakan kriminal yang dilakukan di berbagai negara, yang dilakukan oleh instansi-instansi non peradilan pidana. Jadi di sini kita tidak lagi ngomong soal polisi, jaksa, hakim, dan juga lapas ya sebagai lembaga-lembaga konvensional yang terkait dengan sistem peradilan pidana, tapi kita bicara mengenai lembaga di luar itu. Ya, tentu nanti ujung-ujungnya terkait juga gitu ya, tapi pada dasarnya ini menjadi inisiatif atau menjadi satu ranahnya instansi-instansi di luar daripada lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan. Nah, inilah contohnya ya, kebijakan pencegahan kejahatan berbasis desain lingkungan perkotaan. Jadi bagaimana kota-kota kita itu didesain agar kemudian orang tidak mudah nyuri gitu ya gampangnya. Agar orang kalaupun nyuri nggak mudah melarikan diri. Kalaupun mau nyuri dia lalu harus melalui berbagai macam pengamanan sehingga sebetulnya probabilitas dia untuk kemudian mencuri itu menjadi nol ya. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi concern dari para birokrat yang ada di Pemda, para perancang tata kota. Demikian juga yang menjadi concern dari para pembangun perumahan ya, atau developer gitu ya, atau pengusaha real estate gitu ya, atau orang-orang yang kita sebut sebagai konsultan perumahan. Bukan menjadi urusan polisi. Tentu ketika sudah pelakunya misalnya jadi pelaku mencuri dan kemudian tertangkap, tentu menjadi urusan kepolisian. Tapi pada saat dalam rangka untuk merancang tata kota sendiri, menempatkan CCTV, bagaimana memberikan penerangan di berbagai sudut kota, itu pada dasarnya belum atau bukan menjadi concern kepolisian ya, namun menjadi concern daripada perancang kota dan seterusnya yang pada dasarnya berbasis desain lingkungan perkotaan. Selanjutnya, kita juga bicara mengenai kebijakan diskriminasi rasial. Bagaimana suatu kebijakan menghentikan adanya diskriminasi rasial yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini entah itu Pemda, entah itu negara pada umumnya atau berbagai instansi yang di luar hukum, kemudian lalu berusaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut. Misalnya sebagai contoh Kementerian Pendidikan, ya. Jadi instansi pendidikan di berbagai negara itu lalu kemudian membuat kurikulum yang pada dasarnya mengatakan bahwa pada dasarnya kita semua sama. Tidak ada ras yang lebih hebat, tidak ada ras yang lebih kurang hebat daripada yang lain. Kita semua sama. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, itu kan satu hal yang walaupun pada dasarnya bernuansa, misalnya bernuansa agama ya, tapi itu kan pada dasarnya untuk mencegah orang berbuat jahat. Ya. Jadi dengan kata lain, konteksnya adalah konteks yang bersifat agama, hak asasi dan seterusnya. Tapi pada dasarnya ketika orang mematuhinya, maka pada dasarnya orang itu terhindar dari perbuatan jahat. Dengan kata lain pula, itu pada dasarnya dapat dilihat juga sebagai satu bentuk kebijakan kriminal. Lalu kemudian ada lagi kebijakan pengurangan dampak buruk. Ya. Jadi kita bicara misalnya dalam konteks narkotika, ya. Demikian juga hal-hal lain yang semuanya memiliki dampak buruk. Maka ada dua kemungkinan. Pertama, kita sepenuhnya hentikan, ya, cut off, ya, putus hubungan dengan situasi-situasi yang menempatkan kita pada situasi dampak buruk tersebut. Tapi ada kalanya pula yang kedua, kita tidak bisa, kita sudah tergantung dengan situasi itu, ya. Maka yang kemudian kita bisa lakukan adalah mengurangi dampak buruknya, ya. Kita ambil contoh misalnya merokok, ya. Ada kalanya orang tidak bisa lagi lepas daripada merokok karena sudah amat kecanduan, ya, sudah dari kecil terbiasa merokok, maka tidak mudah bagi kita untuk mengatakan jangan berhenti merokok, ya. Ada kalanya kita harus melakukan pengurangan dampak buruk. Oh, yang bersangkutan boleh merokok, namun misalnya paling banyak 5 batang misalnya. Atau kalaupun mau merokok harus dengan filter. Atau kalaupun mau merokok harus dengan merokok mentol misalnya. Nah, dengan kata lain, merokoknya jadi, tapi dampak buruknya juga kemudian berkurang. Nah, itulah contoh daripada pengurangan dampak buruk yang biasanya terjadi pada konteks misalnya penggunaan narkotika dan seterusnya, ya. Lalu kemudian kebijakan perlindungan terhadap kekerasan anak. Loh, apakah soal kekerasan anak ini tidak menjadi urusan peradilan pidana? Benar. Ketika seseorang sudah melakukan suatu kekerasan terhadap anak, maka menjadi urusan polisi. Lalu kemudian didorong ke jaksa dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara mengenai kebijakan pada pencegahan pada umumnya, maka sebetulnya perlindungan terhadap anak ini menjadi urusan semua orang. Ya, perlindungan terhadap anak agar tidak mengalami kekerasan itu menjadi tanggung jawab semua orang, khususnya orang tua. Ya, jadi orang tua kemudian diberikan satu sosialisasi agar kemudian mengamankan anaknya dari kekerasan. Demikian juga guru, ya, apalagi tuh lembaga-lembaga agama. Demikian juga organisasi masyarakat juga diberikan satu pendidikan, pendampingan agar kemudian anak-anak yang mereka bina
itu kemudian terlepas dari kekerasan anak. Jadi sekali lagi kita mencegah kekerasan anak ini bukan dari ketika sudah terjadi, tapi justru ketika anak ini mulai bertemu orang, mulai tahu bahwa dia juga punya hak, punya kewajiban juga harus mengetahui bahwa ada orang-orang yang sebetulnya punya niat jahat gitu ya. Nah itulah satu kebijakan yang sebetulnya berkaitan dengan konteks instansi non peradilan pidana. Selanjutnya juga misalnya kebijakan anti LGBT ya. Jadi ada negara yang tidak pro pada situasi anti LGBT, ada juga negara yang pro gitu ya. Nah terlepas daripada itu, bahwa ketika kemudian ada lembaga-lembaga negara yang menjelaskan apa itu LGBTQ, apa maknanya, ya boleh dibilang bahayanya apa, kerugiannya apa, pada dasarnya itu adalah bagian daripada kebijakan kriminal yang dilakukan oleh instansi non peradilan pidana ya. Nah begitu nanti urusannya peradilan pidana adalah ketika negara melarang LGBTQ, dan ketika ada orang yang kemudian melakukan satu advokasi atau bahkan terlibat dalam praktek LGBTQ, lalu kemudian negara menindaknya, nah itulah yang kemudian kita sebut sebagai menjadi ranah peradilan pidana gitu ya. Nah jadi pada konteks non peradilan pidana maka memang ruang diskusinya menjadi luas sekali gitu. Demikian juga kita bicara mengenai kebijakan anti korupsi oleh berbagai elemen masyarakat ya. Korupsi sendiri adalah suatu perbuatan pidana yang biasanya yang pasti akan di-enforce, ditegakkan oleh mulai dari kepolisian, juga dalam konteks Indonesia ya, ada kejaksaan dan juga KPK memiliki kewenangan untuk melakukan enforcement terhadap korupsi. Tapi bagaimana kalau kita bicara mengenai kebijakan pencegahannya? Nah, di sini banyak sekali pihak yang terlibat nih, ya. Bisa lembaga agama, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat adat, ormas, itu juga semua punya peran ya pada konteks bagaimana mencegah korupsi ya. Agar tidak terjadi, sehingga kemudian semua pejabat publik misalnya kemudian tidak dikerjai ya, tidak menjadi suatu objek daripada penegakan hukum oleh polisi, jaksa dan KPK. Nah, sekali lagi pada bidang pencegahan itu memang menjadi satu concern yang diurusi oleh banyak pihak, tapi pada konteks penegakannya itu hanya diurusi oleh beberapa lembaga negara saja. Selanjutnya juga ada konteks kebijakan anti diskriminasi dalam pekerjaan. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai diskriminasi dalam konteks yang luas, maka bagaimana dengan diskriminasi dalam pekerjaan? Ya, contoh misalnya dibuka lowongan kerja tapi hanya menerima orang Jawa saja misalnya, atau hanya menerima orang Batak saja. Oh, ini nggak boleh nih, ya, karena dalam dunia pekerjaan tidak ada urusan dengan agama, tidak ada urusan dengan suku dan ras misalnya, tidak ada. Dalam dunia bekerja yang penting adalah kompetensi. Nah, begitu kemudian ada perusahaan yang melakukan diskriminasi, nah maka perlu ada pihak-pihak yang mengadakan verifikasi, klarifikasi, bahkan juga kalau bisa memberi sanksi. Tapi sekali lagi sanksinya bukan sanksi pidana ya. Sebagai contoh misalnya ada asosiasi pengusahaan apa gitu ya, yang ketika kemudian ada anggotanya melakukan hal-hal seperti ini, maka mereka yang kemudian memberikan satu penindakan gitu ya, pemberian sanksi etik dalam hal ini ya, ketimbang sanksi pidana. Demikian juga misalnya ketika bicara mengenai kekerasan seksual ya, maka kekerasan seksual adalah suatu pelanggaran pidana. Tapi kalau kita bicara mengenai bagaimana mencegahnya, siapa pihak-pihak yang bisa melakukan kekerasan seksual, sebetulnya ranahnya itu jauh lebih luas daripada sekedar pidana. Nah, untuk itu maka dalam konteks yang bersifat non pidana ini ada banyak sekali pihak yang terlibat ya, mulai dari orang tua, lembaga agama, lembaga sosial, organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, semua terlibat dalam rangka mencegah, mengatasi kekerasan seksual ini, ya, khususnya pada anak ya, sebagai pihak yang vulnerable, maka ada banyak sekali pihak yang terlibat dalam rangka pencegahan kekerasan seksual. Nah, saudara sekalian, kita sekarang masuk pada 2-3 slide terakhir. Maka pada 2-3 slide tersebut itu saya ingin mengambil pembelajaran. Ya, ada 3 pembelajaran yang bisa diambil pada sesi ini. Yang pertama adalah bahwa kebijakan kriminal pada dasarnya amat bervariasi dan luas, seluas tujuannya, yakni menciptakan situasi yang secure serta law and order. Jadi dengan kata lain ada mungkin mirip dengan peribahasa seperti ini, 1000 jalan menuju Roma. Ya, jadi Roma itu dianggap sebagai tadi masyarakat yang aman dan tertib. Ada banyak sekali cara untuk mencapai Roma tadi. Begitulah kurang lebih sebagai satu analogi. Yang kedua, kebijakan kriminal tidak ada bedanya dengan kebijakan lainnya. Butuh perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga perlu di breakdown hingga menjadi fase-fase yang bahkan dalam hal ini bisa menjadi 12 fase. Ya. Jadi dengan kata lain, tidak benar bahwa suatu kebijakan ini itu bisa dibuat dengan sesuka hati, bisa dibuat dengan mengandalkan intuisi, tidak. Mesti ada perencanaannya, mesti ada evaluasinya juga. Ya. Dan yang ketiga adalah kebijakan kriminal amat kontekstual. Ya.
dikelilingi oleh berbagai faktor pendorong ataupun penghambat, ya, sehingga hanya bisa dimengerti jika kita memahami konteks kebijakan tersebut. Jadi kalau tadi saya katakan misalnya ada negara yang masih memberlakukan hukuman mati, ada juga negara yang tidak. Saya kira kita harus kembali pada konteks di negara tersebut, gitu ya. Kemungkinan di negara tersebut memang kejahatan tertentu tinggi sekali, hanya bisa diredam, dicegah, ditangkal dengan adanya hukuman mati. Jangan kita dengan mudah mengatakan bahwa bagi negara-negara yang masih memakai hukuman mati itu tidak menghargai hak asasi, gitu ya. Atau negara yang dalam hal ini tidak melindungi kemanusiaan. Wah, jangan begitu, karena tadi kebijakan kriminal amat kontekstual, ya. Dengan kata lain, mungkin cocok pada satu negara, pada satu masyarakat, dan tidak cocok pada negara yang lain. Selanjutnya, lesson learned yang lain adalah bahwa walau peradilan pidana merupakan arena subur bagi kebijakan kriminal, namun seiring lahirnya berbagai pidana baru, maka kebijakan kriminal yang bisa lahir dan dioperasikan oleh quasi enforcement ataupun auxiliary institution, ya. Jadi dengan adanya berbagai lembaga-lembaga yang membantu peradilan pidana yang kita sebut sebagai auxiliary institution, maka mereka juga bisa menciptakan kebijakan kriminal, ya. Bahkan mungkin lebih luas, ya, daripada lembaga-lembaga penegak hukum sendiri, ya, dibandingkan dengan misalnya polisi, jaksa ataupun pengadilan. Maka kebijakan yang dilakukan oleh KPK, ya, ataupun berbagai pihak-pihak lain mungkin lebih luas, ya, lebih terobosan juga dari segi bentuk, gitu ya. Lalu lesson yang lain adalah bahwa seringkali timbul masalah ketika gaya kerja lembaga non-tradisional SPP itu berbeda dibanding gaya kerja institusi tradisional SPP. Bisa timbul benturan. Jadi tadi, ya, kembali bahwa SPP, polisi, jaksa, dan juga pengadilan itu biasanya memiliki satu gaya kerja yang khas, ya. Gaya kerja yang bahkan kaku, ya. Nah, ketika ada lembaga-lembaga baru yang juga memiliki kewenangan menangkap, menahan, ya, menyita, gitu, ya, dan gayanya berbeda, maka mungkin sekali bisa timbul benturan, ya. Sebagai contoh misalnya pada konteks Indonesia, gitu ya, kita sering mendapatkan satu kesan ada semacam benturan ketika misalnya KPK berbuat sesuatu lalu kepolisian berbuat sesuatu, ya. Tujuannya sama, yakni menciptakan law and order, ketertiban, tapi ketika kepolisian melakukan sesuatu kok gayanya beda, ya, dengan KPK. Nah, jangan-jangan timbul benturan di antara keduanya, ya, padahal tujuannya sama, gitu. Demikianlah akhir daripada sesi ke-7 ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.